Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan berbicara tentang badai. Apa Bapak Ibu tahu tentang badai? Badai itu adalah sesuatu angin ribut, mungkin badai itu sesuatu yang sangat mengerikan, sangat besar. Di dalam kehidupan kita ada orang di dalam hidupnya mengalami hujan. Hujan biasa, hujan gerimis, atau hujan lebat. Selama hujan itu hujan biasa, apalagi hujan gerimis, hujan lebat, itu adalah sesuatu hal yang biasa. Yang gampang orang mau jalan, lari pun di tengah hujan itu biasa. Tetapi apabila kita mengalami badai yang besar, itu benar-benar luar biasa. Di dalam hidup saya sering kali mengalami badai-badai yang besar. Satu kali saya naik pesawat dari Tokyo menuju ke Jakarta. Saat itu ada badai. Pesawat sudah take off, ada badai, dan untung pilotnya itu pintar. Dikatakan ada badai, maka badai itu besar. Pilotnya mengambil keputusan, dia matikan mesin pesawat, dia masuk di dalam badai itu. Waktu pesawat saya masuk di dalam badai itu Bapak Ibu sekalian, itu kita terputar-putar, terbanting-banting, semua itu pakai seat belt. Udah pakai seat belt pun masih terputar-putar itu. Di situ semua orang menangis. Rasanya tidak ada harapan untuk hidup. Semua orang berteriak, semua orang menangis. Nah, waktu itu saya dan suami saya, dalam saya menangis, saya cuma bilang dengan mereka, dengan suami saya, bagaimana dengan anak-anak? Saya bilang, kalau kita ada apa-apa, anak-anak enggak ngerti apa-apa. Terus saya berdoa, saya bilang, Tuhan, apabila Tuhan izinkan saya lewati badai ini, maka Tuhan, saya mau melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup saya. Ajarin saya Tuhan. Berikan saya satu kali kesempatan lagi. Suami saya juga bilang, ayo. Terus suami saya berpikir, kita nggak punya asuransi, anak-anak kalau kenapa, anak-anak masih kecil. Saya cuma katakan, Tuhan, kalau saya salah, tegur saya, bawa saya boleh balik ketika Tuhan izinkan, supaya saya tidak masuk di dalam badai lagi. Manusia Bapak Ibu Saudara, ketika kepepet, ketika sudah hendak ke jalan, doanya nyaman, bilang sama Tuhan, janji aku mau nurutin Tuhan, mau lakukan seperti Tuhan. Singkat cerita, setelah beberapa jam, mungkin kami boleh, pesawatnya keluar dari badai, boleh tenang, Tuhan selamatkan sampai ke Jakarta. Mula-mula Bapak Ibu Saudara, saya merasa syukur keluar dari badai. Saya bisa berdoa, saya mau Tuhan tolong saya, mampukan saya. Tetapi Bapak Ibu, di dalam hidup ini, kalau kita tidak mengambil keputusan yang betul-betul keputusan, kita memutuskan mau melakukan, selalu ada godaan. Karena firman Tuhan katakan, pencuri itu akan selalu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Lama-kelamaan saya hidup tidak lagi fokus dengan Tuhan. Rasa sudah aman, rasa ini. Dan Tuhan izinkan saya lagi masuk di dalam badai. Satu badai apa? Krisis keuangan. Dalam zona nyaman, tidak sadar. Ternyata satu kali saya duduk dengan suami, saya mulai berhitung. Ketika kami berhitung apa aset yang kami punya, berapa hutang yang kami milikin, seandainya semua bank, 8 bank itu mereka bareng-bareng tagih dengan saya, maka saya cuma punya baju 1 lembar, tidak punya apa-apa lagi, hutang pun tidak lunas. Saat itu Bapak Ibu Saudara, saya pun berdoa, Tuhan,
beri saya jalan keluar. Buat saya mau mengenal Tuhan, mau bisa mengenal Tuhan dengan baik. Buat saya mau hidup seperti yang Tuhan mau. Saya berdoa. Ketika saya berdoa, Tuhan pun campur tangan. Kali ini saya berdoa, Tuhan, kalau saya salah, Tuhan tegur saya, hajar saya, mampukan saya, jangan sampai keluar daripada garisnya Tuhan. Maka bersyukur, Tuhan pulihkan keadaan saya. Tuhan punya cara tolong saya keluar dari badai, sehingga semua dengan cara Tuhan, hutang-hutang saya lunas. Aset saya misalnya ada 20, saya jual 10 aset, semuanya Tuhan kirimkan orang yang beli, hutang saya lunas, saya masih punya 10 aset. Tuhan campur tangan. Dan saya bersyukur. Badai-badai besar yang mendatangi hidup saya, yang saya alami, membuat saya dan suami saya sungguh-sungguh bertobat, berbalik dari jalan yang salah, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan mau hidup seperti yang Tuhan mau. Ketika kami mengambil keputusan, kami hidup demikian. Maka hari lepas hari kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami serahkan semuanya, kami boleh melayani Tuhan. Ada badai lagi enggak? Ada Bapak Ibu Saudara. Ketika kami pasrah, kami berserah total dengan Tuhan, maka badai yang ada di dalam kehidupan saya, bagaimana di dalam pelayanan itu saya dihina orang, saya dikucilkan orang, saya dikata-katain orang, banyak hal yang saya alami. Tetapi saya bersyukur. Saya cuma katakan, Tuhan, tolong saya, jaga hati saya, jaga pikiran saya, jaga perasaan saya. Sehingga ketika hati saya, pikiran saya, perasaan saya hanya tertuju kepada Tuhan, apapun yang orang perbuat untuk saya akan menerimanya, meresponnya dengan positif. Karena saya tahu Tuhan lagi pakai orang-orang itu untuk menajamkan saya. Dan saya pasti menjadi tajam. Dan saya berdoa, orang-orang yang Tuhan pakai untuk menajamkan saya, dia jangan sampai tumpul. Buat dia pun Tuhan tajamkan. Dengan demikian, maka Tuhan mengubah karakter saya. Badai demi badai yang datang itu yang mengubahkan karakter saya. Tuhan ubahkan, saya punya penguasaan diri, saya bisa menahan emosi saya boleh berpikir positif, berkata-kata positif, bertindak positif, dan perkataan yang keluar dari saya menjadi positif. Kenapa itu bisa terjadi? Saya cuma berdoa, Tuhan berikan kepada saya iman yang sebesar gunung dan sekokoh batu karang. Bukan karena saya serakah, karena saya tahu ketika iman saya sebesar gunung dan sekokoh batu karang, maka Tuhan boleh kirim badai apapun di dalam hidup saya, maka itu pasti bisa berlalu. Saya percaya di dalam kehidupan saudara pun ada badai-badai yang dialamin. Badai apapun yang saudara alamin, saya percaya tidak sebesar badai yang pernah saya alamin. Kalau badai saya, Tuhan bisa redakan. Saya percaya badai yang ada di dalam kehidupan saudara pun Tuhan bisa redakan. Persoalannya, apakah saudara percaya Tuhan mampu meredakan badai-badai di dalam hidup saudara? Apakah saudara percaya ketika saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan pegang tanganku, tuntun langkahku, bawa aku selangkah demi selangkah berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kebenaran. Maka Tuhan akan memegang erat tangan saudara, memimpin hidup saudara, mengatur kehidupan saudara, dan tidak akan pernah melepaskannya sampai saudara mengalami badai apapun. Semuanya pasti berlalu dan saudara hidup percaya dan bergantung kepada Dia. Yang percaya, yang mau melakukannya, yang mau berserah total dengan Tuhan, maka bersama dengan saya katakan amin.